baru 20 detik cooldown. Oke. Memasuki match kita yang kedua, game yang pertama, unbeaten. Masih menjadi status untuk Onyx. Tapi untuk EVOS, mereka berjuang mati-matian untuk bisa menumbangkan Onyx di leg pertama. Untuk itu, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Wow, full house dan kita bakal masuk ke dalam lane of down. Untuk farming sebenarnya dua-duanya terbilang ya lumayan cepat. Gak lama-lama banget ya. Univer pun karena ada dibantu pasif. Dia ngebantu banget. Veteran versus veteran kali ini. Ya, dengan statistik Level 4-nya ketika berhadapan dengan one-one. Hampir dilihat. Ada satu jet ninja yang bakal coba dihantarkan. Bahkan Ki yang bakal coba terangkat dengan elevator flame. Tapi Ki first blood untuk Sans. Dia tahan flickernya. Gak mau dibuang. Karena kalau gak ada flicker berarti turtle pertama. Kali itu knock one kan? udah pasti. Dan juga ya mungkin nanti kita harus melihat nanti bagaimana perebutan dari Turtle ya. Karena kan bolong juga nih jalan di belakang Turtle. Dan hati-hati karena ya kalau ngeliat dari Angela pasti kuat lah siapapun nanti yang dimasukin. Cuma lampu-lampu di turtle pertama juga strong banget. Itu dia. Bakal bisa untuk menjaga pattern yang coba dilakukan oleh anak-anak. Mereka clear bertiga. Yap, bakal coba untuk maju ke depan Randy. Bakal menjadi garda terdepannya dan untuk Turtle diamankan secara cuma-cuma untuk Albert. Ya, gagal ya tadi untuk temponya pelan gini ya. Onyx lebih untung gak sih Om? Dia farmer loh. Yap, ada Isan Shin. Terus juga masih ada nanti misalnya Skylar kalau jadi. Lightning Treant first item, Skylar. Menarik nih dari Lunox-nya. Dia mengutamakan burst damage terlebih dahulu. Wah, ada konsil. B-Boy bakal coba untuk ngejar, bakal di backup dengan Resistance. Tapi ini Ki yang ditendang dengan The Way of Dragon. Follow up pada Skylar, 1 poin kini didapatkan. Ada flicker dan Skylar masih selamat dengan Hero Bordernya. Bahkan dari Randy kali ini bakal terpincut begitu saja. Walaupun crossbow of tank berjalan, tapi Erlan tetap tidak bisa selamat. Bahkan 4 player dari pos gak ada yang bisa bangun. Kontes objektif yang langsung terlihat Onyx. Lunox juga sih, jadi make sense banget. By the way Lunox-nya sekarang ya lagi darkening dia bisa starlight push loh. Jadi safety banget. Dan udah punya lighting, itu dia sih masalahnya. Nah, yang serem juga sebenarnya bagaimana Flash of the Oasis dari Suns ini akan nge-backupin. Mau Cici pun cepet nanti dia keluar bisa join team fight untuk second team fight. Dikejar sama Keyboy, sosok dari Albert, bahkan sekarang The Way of Dragon ke arah belakangnya itu Randy menjadi targetnya. Randy dalam sedikit masalah. Tapi dengan satu The Way of Dragon keluar, ternyata Onyx masih coba untuk maju dan King-nya nggak bisa bertahan lebih lama lagi. Bahkan Special Migration, Fire Requiem dan akhirnya Skylar termakan di tangan Albert. Lantern Flare coba untuk dikumandangkan, mencoba untuk mendapatkan di garis terdepan. Tapi Randy dalam masalah dan sekarang Kyrie 1 point kill menambah pundi-pundi untuk dirinya. Mau dive Lutfi. Masih mau dipaksa lagi Erlan. Erlannya sih dalam kondisi yang tidak prima. Erlan yang bakal coba untuk dipus. Erlannya ketahuan. Erlan benar-benar tidak ada jalan pulang. Rondel gua ada mana, bahkan sekarang lagi Albert. Wow, kena Special Migration dan itu dia. Lutfi gak selamat. Raging Sandstorm menjadi follow up. Tapi gak ada follow up damage lagi dari Albert. Retribution untuk Albert ya. Turtle ini bakal di set up juga, informasi sudah diberikan. Cuma gak dilepas ternyata EVOS. Mereka masih mau delay Turtle ya. Yap. Oh, Keyboy agresif banget. Dia benar-benar tahu banget kapan dia bakal coba untuk menendang. Siaman ya. Dan take over tanpa retri bahkan. Kayaknya harus mau dilepaskan untuk Onyx sendiri. Karena tanpa kehadiran dari Lutfi juga mereka tidak punya badan dan sepertinya EVOS akan mendapatkan perfect natural objective. Wow, perfect Turtle. Apakah lagi-lagi Om early game menjadi celah untuk Onyx? Seharusnya, tapi goalnya mereka masih lead. Menurut gue mid game-nya bakal lumayan chaotic. Dari keduanya berarti bisa team fight. Ini dia. Langsung agresivitas bakal dipertontonkan. Siapapun bakal dimakan oleh Keyboy. sosok Keyboy dan akhirnya gila. Terkena impact dari The Way of Dragon. Follow up dari Kyrie Translate yang mematikan dan Keyboy langsung bisa dilumat di tangan Rondel. Satu ditukar satu ya, Romer ditukar Romer. Cuma source skillnya sekarang Keyboy no flicker, sedangkan Randy no flicker juga. Pertukaran Link yang seperti ini akan membuat pemain yang ada di tengah area dari Lord ini akan bisa langsung dipin di tengah-tengah. Oke. Mulai melakukan satu setup yang dilakukan oleh teman-teman dari Onyx dan EVOS. Rondel dalam keadaannya cukup kritis. Tapi sekarang dengan adanya Lantern Flare dan juga
Fire Requiem. Ternyata hilang sudah Lutfi, tapi itu ternyata ada Rondel. Dan bahkan satu momentum bakal diciptakan, Locknya. ada hardcut yang masuk dalam tubuh Kairi. Locknya. Untuk lebih lambat tiba, tapi ternyata Albert memenangkan kontes Retribution. Ini juga bakal lumayan bahaya, udah charge juga nih. Yep. Walaupun under menit 12. Yep. Oke. Dengan Lord yang coba untuk dipegang oleh EVOS, Erlan masih mencari posisi yang lebih baik. Raging Sandstorm agresif. Dan order udah dikeluarkan, tapi di arah depannya crossbow of Tangle Erlan berhasil mendapatkan ke arah Lutfi. Nahan juga ya untuk EVOS-nya. Mereka sudah cukup leading sekarang. Dari itemnya juga untuk Albert sendiri. Ada Randy dalam masa, tapi Fire Requiem dan juga Special Migration. Ternyata Randy yang termakan habis oleh teman-teman Onyx. Satu pick off yang mahal. Perebutan di Kiting Lord. Nah ini yang kita lihat tadi, bagaimana Kiting Lord tadi bisa diambil dengan EVOS juga. Karena bisa dimainin dari depan dan juga dimainin dari arah belakang. Benar. Depan belakang bisa masuk semua nih. Dan bahkan satu Keyboy? serangan yang dimakan oleh Keyboy. Kehilangan Immortal. Fire Requiem yang benar-benar connect. Tapi Immortal udah cukup untuk membuat anak-anak Onyx maju ke arah depan sebagai sinyal. Dan akhirnya Key menjadi korban dari Skylar. Maka dari Erlan mencoba untuk terbang dengan crossbow of Tank dan akhirnya Skylar terjatuh di tangan Erlan. Double kill untuk dirinya. Erlan save the day, kali ini memukul mundur pasukan Onyx. Tapi nggak menyerah karena hardguard masuk kembali ke Lutfi. Lebih agresif lagi yang dilakukan oleh Awas, Onyx. Mencoba untuk memakan ke arah Randy. Tapi Lutfi sepertinya udah termakan damage-nya dan Lord kembali diamankan oleh EVOS. Lord kena Wave Dragon, Albert akan bebas. Erlan akan bebas. Dan targeting dari Onyx ini dipertaruhkan sekarang. Ya, bersama dengan Lord yang dibawa oleh EVOS. Mereka bakal coba untuk mendobrak masuk ke arah atas. Maka di arah tengahnya menjadi fokus juga. Untuk sekarang, ini bahkan 2 lane push berhasil dilakukan oleh EVOS. Masih bisa bertahankah Lord di arah top lane. Bawahnya coba untuk terkontrol dan jangan sampai nih 3 base turret hilang. Tapi sepertinya di arah bottom lane bakal direlakan dan bakal didapatkan oleh Erlan itu sendiri dan memaksa untuk teman-teman EVOS. Oke, mundur dulu. Yap. Mereka udah dapetin apa yang mereka mau. Tersisa yang di mid. Tapi so far Onyx masih bisa bertahan. Nah, Onyx masih bertahan, tapi kita belum melihat adanya mungkin gameplay agresif dari Suns karena dia menggunakan hero-hero yang support. Itu dia, dan ini dia agresivitas yang bakal coba untuk dilakukan oleh Keyboy. Tapi Albert! Fire Requiem benar-benar berbahaya bahkan dari Skylar. Oh, dibalikin. Harus coba untuk balikan keadaan karena Randy sekarang terjepit di tangan Kairi. The Way of Dragon. Erlan terjatuh. Tidak ada Legends of Flower dan Albert bakal dikejar. Albert bakal menjadi satu orang terakhir yang didapatkan oleh Onyx. Menyisakan Rondel. EVOS tersisa 1 player saja Onyx. One straight push di view. Dan ini bisa aja dilakukan oleh Onyx. Oh, dikejar, Mereka bakal coba untuk masuk. Ada Hardcut dan Rondel dalam masalah. Wilson Becker dibuka. Tidak bisa. One strike push. Onyx benar-benar mendapatkan game bersama. Momentum. Draft pick seperti ini. Mana yang akan memenangkan? Akankah EVOS untuk memperpanjang menjadi satu sama? Atau Onyx yang semakin perkasa berada di puncak klasmen. So, MPL Arena, mana tepuk tangannya? Mari kita masuk ke dalam Land of Down. Menutup leg 1 dengan full win kah? Atau seenggaknya akan ada drama 1 sama terlebih dahulu? Karena ngelihat dari EVOS mereka tadi punya chance loh di game pertama walaupun ya eksekusi mereka gagal. Yep. So, itu dia. Dimana level 2-nya hampir lebih dahulu didapatkan dengan Keyboy juga ya. Dan Randy dengan Yorani ya. Emblenya pun sama persis, agility, tenacity, dan juga ada Brave Smite yang dipakai. Clear lane-nya jauh lebih cepat ternyata Rondel dan juga Key. Wah ini 3 tenacity om. Rondel, Key, sama Randy, 3-3 keras banget pasti. Sementara ya dari Kaguranya Rapture. Damage ya pokoknya yang diutamakan. Dan mobilitas ya. Ada Wilderness Blessing yang dipakai. Oke. Bagian topnya juga sama-sama bahu-membahu nih. Dapetin scroll. Tadi grab. Fokus karena Randy-nya juga. Bahkan Ui. ada sedikit gangguan dari Suns. Randy itu strong sih untuk di burst seperti itu. Ya, Ini di untuk awal belum bisa nggak sih om? sangat belum bisa sekali ya. Untuk di early ya, minimal ada 1 item. Cuman ini sama-sama masih jungle dulu loh Assassinnya. Dan mereka di level 5 sekarang. Yep. Retributionnya damage-nya sama. Oh.
Coba serangan menuju ke arah Keyboy. Dan sekarang dengan ada satu Randy di arah terdepan, first blood didapatkan. AOG mencoba untuk mendapatkan ke arah 3 player. Erlan di arah samping mencoba untuk mendapatkan peruntungannya, tapi zaman first diantarkan oleh Skylar. Membuat dari Ki dan juga Rodel dalam masalah Pinterton diamankan oleh EVOS itu sendiri. Tapi Kairi mendapatkan targetnya ke arah Rodel. Tapi lihat bagaimana Lutfi. No way out untuk dirinya. Tertinggal dari Lutfi tadi, tapi space yang diberikan. Onyx, oh Kairi. No. Oh, ketahuan ada shadow kill. Damage-nya masih terbagi tapi tetap Phantom Shuriken solo kill didapatkan oleh Albert. Itu dia Kairi. Coba masih lanjut tadi ya dari pattern jungle-nya. Dan Albert juga sadar bisa ada Kairi di sana. Yep. Early aggression yang bagus tadi ya dari Bos juga. Di tahun juga Unbreakable dan Keyboy seperti dalam masalah yang cukup serius. Hilang di tangan Ki. Temponya langsung naik om. Atau top boost pun bukan. Yep. Sepatu attack speed. Satu attack speed. Gila ya. With boots. Baru lagi nih om. Baru-baru nih. Banyak di build-nya Harit sekarang ya. Banyak. Tapi ya tadi seperti yang gue bilang di Turtle harusnya kan ada kontes Albert. Oh, Shadow. Oh Sunset. Dan Sans, sepertinya masih ada flicker untuk bisa mundur dari sergapan dilakukan oleh Albert itu sendiri. Dia nggak mau di-commit tadi. Shadow Kill ready, tapi memang nggak mau dibuka aja. Sekarang Turtle kembali di setup dan Onyx. Mereka mau kontes. Ya, ada Keyboy di arah terdepan, tapi seperti Kairi terlalu jauh. Bahkan sekarang dari Keyboy harus meladeni apa yang diberikan oleh Ki, sehingga Turtle sekarang diamankan oleh EVOS. Dua Turtle kembali. EVOS. Mereka sekarang masih unggul seperti game sebelumnya, bahkan Tarot. Dan bahkan jauh lebih sakit untuk EVOS yang sekarang ya. Shadow Kill. Oh, ada Albert yang coba untuk melakukan satu peruntungannya. Tapi Shadow Kill ternyata gagal, tapi Keyboy termakan dengan adanya satu Rhapsody yang dibeli oleh Erlan. Wow. Bagaimana penguasaan dari EVOS sendiri ya. Mereka memaksimalkan advantage mereka juga. Mereka pressure, mereka tidak membuat adanya ruang gerak untuk Sun sekarang. Randy bakal coba untuk banking ke arah belakang dan ada EOG dan Albert mendapatkan poin kill yang begitu berharga. Zaman force defensif dari Skylar untuk bisa memberikan pressure ke arah Ki dan dapetin momentumnya. Kayaknya untuk hancurin tengah belum bisa sih om. Belum. Ya. Levelnya sama nih, lihat sama Randy, sama Albert. Masih bisa ngejar. Cuma kalau ngomongin objektif, susah bukanya sih, bukan levelnya. Karena bukannya langsung bisa dipegang dan Randy juga nih ya. Dan Randy akan jadi masalah kalau dia dicuekin gitu loh. Jadi ya, apalagi pemegang 100% win rate sejauh ini kan dengan Uranusnya. Nah sekarang Lutfi di garis terdepan terpisah tim fightnya. Randy masih ada flicker untuk mundur tapi Lutfi terangkat jiwa raganya. Ada grab-grab yang dihasilkan membawa ke arah teman-temannya tapi Lutfi tidak bisa bertahan lebih lama. Sebenarnya agak sulit sih om ngeliat item pertamanya Lutfi terpaksa untuk bikin domi. Jadi gak bisa untuk ngapa-ngapain juga Randy. Wah. Waduh, tapi ada quad shadow kill. DPS masih terbagi. Hampir mendapatkan sekarang tapi AOJ. Kairi diselesaikan dengan baik. Dua tim fight yang berbeda. Di dua lokasi yang berbeda dan EVOS. Mereka dapat mengungguli keduanya. Sekarang hampir 5.000 gold dipegang EVOS. Ya, dan bahkan berval buff dari Onyx sendiri di freeze ya, ditinggalkan satu juga. Mau continuous team fight kah buat Onyx sendiri? Karena mereka sedang dalam kesulitan sekarang. Oh banget. Banget ini. Skylar butuh item. Kairi butuh item. Badan depannya Lutfi dan Keyboy. Lutfi-nya dominance kayak yang tadi gue bilang om. Ya, mereka butuh sesuatu nih untuk bisa menumbangkan Randy dulu nih. Karena Randy belum tumbang sama sekali. Randy akan menjadi pemancing ya. Semua source skill dari Onyx habis ke depannya. Keyboy-nya pun Fury Hammer sih. Makanya gak Hey, tapi ada lantern flare coba untuk diantarkan. Lutfi menjadi target. Rhapsody Death Sonata. Lutfi langsung dead juga. Skylar bakal coba untuk menjadi target. Diusir mundur di tangan Randy. Bahkan belum ada Lord di menit 8. Volley defense sudah ke-trigger. Albert hampir saya tadi kena stun lagi. Damage starter lihat sampai sekarang tuh. Nah ini maksud gue, karena dari itemnya terpaksa kan untuk pakai domi gak keras dari Lutfi-nya. Ya, mungkin butuh satu item defense dulu ya. Mungkin seperti Radian kah misalnya agar dia bisa lebih tanky juga. Ya sungguh late game sih. Karena dari Keyboy-nya Thunderbolt. Di Lord yang pertama, EVOS mereka masih perfect objektif sampai saat ini. Bisa jadi Lord ini dilepas juga om, beda goldnya lumayan jauh. Jauh sih memang ya, mau gak mau mereka harus main sabar ya, karena itu adalah kunci untuk Onyx kalau memang mereka mau ada comeback. Mereka tidak boleh lagi membuat kesalahan, mereka akan terpick off satu demi satu. Free. Ya, free. Karena kita sering melihat kayak Lutfi dapetin satu gak ada follow up-nya. Atau lagi kepisah aja terus ke pick off satu, tim fightnya langsung di-initiate dengan EVOS. Albert
Masih menahan dari damage-nya, dari shadow kill-nya. Mancing Kiboy untuk mundur begitu aja. Kairi, udah jadi BOD juga Kairinya. Oke. Lumayan ada damage sebenarnya. Sekarang sudah lumayan ya. Setelah menunggu cukup lama dari Hunter dan juga ada BOD yang selesai. Odi dan juga Randy, sambal, sama-sama tebal. Wow. Wow. Sambal sama-sama tebal Om. Catat Om, catat Om. catat, Om. Oke. Tapi ngeliat dari high ground defense, mereka nggak bisa clear secara cepat loh. Sans, kayaknya Kagura bukan tipikal high ground yang bagus deh. Mungkin kalau satu wave bisa, tapi bareng Lord di bagian bawah. Yap, langsung coba untuk didobrak, tapi Kiboy hadir dari belakang. Ada EOG defensive dari Ki untuk menahan, tapi Shadow Kill benar-benar tidak tertolong. Bahkan ada satu Death Sonata yang membuat dari Kiboy hilang. Maka Lord pasti ditahan di arah bottom lane. Tapi dari tengahnya bakal menjadi prioritas dari EVOS itu sendiri. Bahkan Lutfi kali ini benar-benar tidak bisa berkutik kemana-mana. Saat Kaplinya gagal pula, akhirnya hilang. Satu momentum untuk EVOS, satu harapan untuk EVOS. Sang macan mengaum di game kedua. 1-1. Buat Wah, match point untuk keduanya. Akankah EVOS mengukir di leg pertama ini membuat dari Onyx bisa dikalahkan, atau Onyx masih terus bertengger di puncak? Jadi untuk MPL Arena, mana semangatnya? Mari kita masuk ke dalam Land of Dawn. Arlot Randy ya, lawan Povius juga kayaknya di awal nggak bakal terlalu hektik ya Om ya, untuk di XP lane-nya. Nah ini tapi yang masalah adalah pasti ya. Dari efek-efek slow yang bisa diberikan itu Ki harus hati-hati banget sebenarnya untuk early game. Jadi makan juga nih. 1v1 situation nanti sama Aaron. Bahkan tadi Inspire udah digunakan di arah bottom lane. Yap. Expanding River, Iya. langsung setup. Belum pasti. Wah, Randy yang bakal coba untuk dimakan dengan adanya Phantom Execution dari Kairi. Randy too strong sih untuk sekarang, masih bisa untuk berdiri, tapi Sans, Crimson Bacon, dan lihat bagaimana Randy menjadi korban pertama. Lantern benar-benar mengganggu. Dengan ada Goddess Fairway juga dihantarkan, membuat dari EVOS sulit untuk bergerak masuk ke dalam. Lagi ya, Revitalize-nya kembali terbuka, tapi sepertinya EVOS mereka nggak kendor. Skylar join. Skylarnya ikut. Yep. Bahkan lihat bagaimana sosok Tri Lutfi benar-benar mengganggu Flicker ke arah depan. Skylar ikut fight dan dia dapetin point killnya. Tapi bawahnya lumayan free sih. Akan ada plating juga walaupun ya ini dia Expanding River. Cepat bisa di atas. Petunjuk arah sebenarnya ya. Penunjuk arah kanan kiri kanan kiri. Kayak lampu hazard Om. Ini lebih ke ubur-ubur ini. Ubur-ubur ya. Itu dia. Oke. Tapi kayaknya sinyal joinnya terlambat dikit dari Skylar. Dia akan tetap join Om, tapi nggak akan secepat itu juga. Ya, gak join sih dia. Enggak sih kayaknya. Lepas ya. Dilepas 4 melawan 4 nantinya. Untuk turtle yang kedua. Oh ini cari level 8 dulu kayaknya. Ya, Kairi dapetin level 8-nya. Dan bakal lebih unggul satu level banding Albert. Bakal coba untuk kontes, ada satu sosok Randy yang bakal coba untuk dimakan. Dengan ada Ghost Fairway, Crimson Bacon juga diantarkan. Tapi episode 1 dan juga ada Final Flash yang membuat rekan-rekan dari Onyx lumayan ke pressure. Tapi ternyata Kairi bisa mendapatkan momentum turtle tersebut. Bahkan Randy termakan di arah terdepan. Pertama kali dan atasnya unggul sih. Lihat dari Kairi dia bisa pegang landing jauh, sementara dari EVOS Albert nggak bisa. Dan mau makan Kiboy, pilih. Dengan energy eruption, Flash juga diantarkan. Skylar bisa cari momentumnya, tapi Kiboy tetap dimakan. Benar-benar all in kepada Kiboy. Tapi Erlan masih memiliki satu crossbow off tank yang bisa saja memakan siapapun garis terdepan. Tapi Kairi join the fight. Lihat bagaimana Skylar mencari posisi yang lebih baik dari Final Slash dan juga blessing duet dari Skylar. Benar-benar berbahaya dan bahkan membuat dari Erlan terkadang menjadi korban kelima wipe out yang begitu cepat. Mereka bisa pancing untuk melakukan sebuah team fight. Wah ini sih Kiboy memang memancing sekali ya. Tolong burst aku yuk, burst aku. Dan dia udah revitalize. Sementara lihat Lord Dance. Ini akan dilakukan oleh Onyx dan juga dilakukan oleh EVOS. Ternyata tarik ulur. Gak dilepas sama sekali oleh mereka. Iya, tadi Kiboy nyanyi tadi gitu. Ayo pukul aku, pukul aku. Nah itu dia. Dan hati-hati stun. Nah ini dia nih pertarungan yang bakal coba untuk dimulai Ki dalam masalah yang cukup besar. Dengan ada Final Stage coba untuk dihantar oleh Randy, tapi EOG untuk mundur begitu saja. Bahkan Glorious Fairway boleh dibuka, tapi Blessing duet dari Skylar. Hampir bisa mendapatkan siapapun, tapi kali ini 4 player dari EVOS rata dengan anak-anak Onyx. Menyisahkan Erlan. Sinyal. Ya, mau gak mau mereka harus main all in juga ya. Mungkin dengan menangkap satu.
Atau defense pun bisa, tapi mereka harus siap nih kehilangan best turret mid-nya. Karena udah gak punya holy defense untuk di mid. 11.000 gold. Ini gak main-main loh, baru di menit 12. Onyx ini ngamuk sih. Wah, one-sided gaming mau dibalas dengan one-sided gaming sepertinya. Dua Glorious Fairway saling keluar di area tengah. Kairi mencoba untuk flanking di arah belakang dengan Puncher dan juga Taunt Rose-nya. The best turret di area tengah, gak terselamatkan. Begitu juga di bagian top lane. Maka sekarang Albert yang bakal coba untuk dicicil oleh rekan-rekan dari Onyx. Dan sementara, selesai untuk pertarungan sementara. Wow, 12.000 gold gak turun nih. Bahkan mau naik ke 13.000. Randy tadi coba final slash tapi Ya. gak bisa. Gak ada yang kena juga sih sebenarnya tadi. Dan Kairi masuk lewat area samping ya. Dan kita melihat bagaimana konsistennya juga Onyx dari membangun serangan. Mereka belum ada yang kembali, belum ada yang pulang sama sekali. Glorious Fairway agresif, final slash defensif dari Randy mencoba untuk mendapatkan siapapun tapi Lantern Flare benar mengganggu menjadi big people tapi EOG dari Ki tidak ada follow up dan Lutfi di arah paling belakang Erlang menjadi mantan Miss Skylar Blazing Duet dan akhirnya Albert dan juga Ki tenggelam di luka dalam. 3 melawan 4 masih dicoba Onyx bermain di base. Lihat bagaimana Kairi mengejar ke arah Erlang. Itu dia Soros yang mematikan tapi dimakan dengan final set ready. Masih ada sedikit harapan. Masih ada sedikit momentum. Tapi Onyx tidak membiarkan hal tersebut. Onyx bakal menjadi juara di lane.